Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Oceanografi Fisika. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas data analysis concept and observational method, dimana jika kita lihat dalam RPS ini merupakan pertemuan minggu ke-6 dengan topik bahasan data analysis concept and observational method, dengan referensi yang kita gunakan adalah buku Descriptive Physical Oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yang itu mahasiswa mampu memahami tata cara dan metode sampling dan observasi data oceanografi serta analisis datanya. Dan adapun beberapa bahasan yaitu terkait oceanographic sampling, variation in space, profile, vertical section and horizontal map, kemudian variation in time, dan yang terakhir multidimensional sampling. Kita bahas satu persatu, yaitu data oceanografi sangat penting untuk mengetahui kondisi dan sifat fisika kimia pada suatu perairan. Dari data tersebut terkadang juga dapat digunakan untuk menentukan suatu kebijakan yang akan dibuat. Data oceanografi didapatkan dari berbagai cara dan beberapa instrumen. Untuk yang data in situ atau secara langsung ditempatkan atau mungkin kita ukur langsung di perairan, yaitu bisa digunakan dari ADCP, current meter, CTD, buoy, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali data atau peralatan instrumen untuk mengukur secara langsung. Sedangkan untuk data ex situ, kita bisa menggunakan data satelit, data modeling, dan lain-lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, perlu adanya pengetahuan untuk menggunakannya agar data oceanografi didapatkan. Jadi sebelum ke sana, ada namanya syarat sampel yang baik. Jadi syarat sampel yang baik harus representatif. Artinya adalah dapat memberi gambaran yang tepat mengenai parameter populasi serta mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Kemudian syarat sampel yang kedua yaitu adalah valid, ditentukan oleh dua pertimbangan. Yang pertama akurasi atau ketepatan, yang kedua adalah presisi. Jadi untuk akurasi atau ketepatan, semakin sedikit tingkat kesalahannya atau errornya dalam sampel, maka sampel semakin akurat, di mana sampel harus mempunyai selengkap mungkin kriteria populasi. Kemudian dikatakan valid itu jika yang syarat kedua juga yaitu presisi. Jadi sedekat mana estimasi sampel dengan karakteristik populasi. Dalam arti, semakin kecil perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, maka semakin tinggi tingkat presisi sampel. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini ada yang low accuracy, dan low precision. Nah, ini otomatis kita hindari yang ini. Kemudian ada yang low accuracy, akurasinya rendah tapi high precision. Nah, ada yang high accuracy tapi low precision, dan ada juga high accuracy, high precision. Nah, ini yang kita cari. Tapi terkadang memang atau sangat sulit untuk mendapatkan yang high accuracy dan high precision. Biasanya jika tidak antara yang low accuracy, high precision, atau mungkin high accuracy tapi low precision. Oke, kita masuk ke pengukuran yang pertama, yaitu terkait water properties. Jadi water sampling untuk permukaan atau yang perairan yang ada di permukaan, biasanya kita menggunakan beberapa peralatan untuk mengukur namanya suhu dan salinitas, dan terkadang kita menggunakan a bucket on a rope surface in the past to obtain water for
temperature and salinity measurement. Nah, jadi ini yang secara tradisional biasanya menggunakan itu. Kemudian untuk yang subsurface sample kita menggunakan botol atau biasa digunakan yaitu namanya Nansen bottle. Nah, kemudian untuk pengukuran temperatur atau sea surface temperature SST ini biasanya menggunakan buoy yang sudah terdapat namanya termometernya, thermistornya. Jadi satellite measure SST using infrared or microwave radiometry. Jadi data X itu juga ada dari satelit untuk mengukur sea surface temperature. Jadi kemudian untuk yang paling lama atau tradisional itu mengukur suhu dari sampling biasa. Jadi kita bisa lihat di gambar ini, kalau yang di gambar ini adalah dengan menggunakan buoy. Nah, jadi biasanya yang sekarang adalah lebih cenderung menggunakan satelit yang sudah lebih akurat atau lebih praktis. Jadi dengan resolusi yang lebih detail itu bisa mendapatkan hasil nilai atau nilai suhu yang lebih akurat dengan menggunakan microwave atau sensor microwave. Nah, kemudian ada juga tetap terkait water measurement, jadi kualitas perairannya ada namanya STD, salinity temperature depth. Jadi ini dikembangkan pada tahun 1950 untuk mengukur namanya salinitas, suhu, dan kedalaman. Jadi semenjak tahun 1990 ini ada namanya CTD. Nah, jadi berbeda antara STD dan CTD, ini lebih menyempurnakan lagi. Jadi bisa mengukur baik itu suhu, salinitasnya, kemudian kedalamannya juga. Nah, kemudian ada juga yang ini khusus untuk salinitas. Jadi kita menggunakan namanya salinometer. Nah, atau mungkin ya kalau di sini kita bisa lihat di gambar, yaitu biasa yang kita gunakan yaitu untuk mengukur salinitas. Dan untuk densitas itu biasanya langsung dikalkulasi ketika kaitannya dengan salinitas dan suhu atau temperatur dan tekanan ya, jadi bisa mengetahui nilai densitasnya. Kemudian untuk yang kualitas perairan lainnya bisa untuk mengukur nutrisi, konsentrasi nutrisi, yaitu nitrat, fosfat, biasanya yang digunakan itu untuk mengukur atau ya mengukur kualitas perairan yang diukur. Kemudian DO dan juga yang lainnya yaitu dissolved gas, nutrient, and salinity. A number of other type of analysis are regularly run, include dissolved inorganic carbon, pH, alkalinity, tritium, dan isotype of carbon, nitrogen, and oxygen. Nah, ini adalah biasanya langsung sepaket sekaligus akan diukur untuk parameter kualitas perairannya. Kemudian untuk current measurement atau pengukuran arus, yang pertama ada namanya metode Lagrangian. Jadi untuk mengukur arus itu ada dua metode yaitu Eulerian dan Lagrangian. Kita akan membahas yang Lagrangian dulu. Jadi ini merupakan yang paling mudah. Jadi untuk mengetahui arah arusnya, kemudian ini dikaitkan dengan biasanya menggunakan bola yang dikaitkan dengan tali gitu dan kayu.
Nah, kalau di gambar kita bisa lihat, jadi ini untuk mengukur arah arusnya. Jadi kalau yang sekarang kita bisa menggunakan buoy atau mungkin ada namanya Argo float dan Sofar float. Nah, jadi bisa juga menggunakan satelit juga. Kemudian yang Eulerian metode Eulerian ini untuk mengukur kecepatan arus menggunakan propeller. Itu bisa dilihat di gambar. Jadi sebelum tahun 1960 Eulerian instrument was the Ekman, and then the Robert current meter was an improved version of the Ekman current meter. Nah, jadi atau biasa yang kita sebut sekarang adalah current meter. Jadi untuk mengukur kecepatan arusnya. Nah, ini metodenya metode Eulerian. Kalau mengukur arah arusnya, kita menggunakan tadi yang tradisional adalah menggunakan botol atau mungkin bola itu untuk melihat arah arus di perairan tersebut. Kemudian ada yang lebih canggih lagi yang sering kita dengar sekarang, yaitu ADCP. Jadi ini mengukur kecepatan arus di beberapa layer, nah, sekaligus menggunakan teknologi echo sounder atau ya echo sounder di yang menghadap baik itu ke dalam perairan atau mungkin jika ADCP ini ditaruh di dasar perairan, maka akan menghadap ke atas sehingga bisa mengukur kecepatan arus dari dasar ke sampai dengan permukaan beberapa layer. Dan ini merupakan contoh peta arus yang mungkin kita bisa buat sendiri. Jadi ada namanya arah arusnya dan kecepatan arusnya juga. Kemudian untuk pengukuran gelombang, nah, gelombang laut adalah bentuk permukaan laut yang berupa punggung atau puncak gelombang dan palung atau lembah gelombang yang oleh gerak ayun oscillatory movement akibat tiupan angin, erupsi gunung api, pelongsoran dasar laut atau lalu lintas kapal. Gelombang laut memiliki dimensi yaitu periode gelombang, panjang gelombang, tinggi gelombang, dan cepat lambat gelombang. Kemudian untuk periode gelombang, nah, adalah waktu tempuh di antara dua puncak atau dua lembah gelombang secara berurutan pada titik yang tetap. Sedangkan panjang gelombang adalah jarak horizontal antara dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Tinggi gelombang, jarak vertikal antara puncak gelombang dan lembah gelombang. Dan cepat lambat gelombang adalah kecepatan tempuh perjalanan suatu gelombang yang dapat diperoleh dengan pembagian panjang gelombang dengan periode gelombang. Nah, jadi untuk pengukuran gelombang biasa menggunakan palm gelombang atau tongkat skala kalau yang manual. Tapi ketika yang lebih modern, kita menggunakan namanya wave recorder. Jadi mengukur puncak dan lembah gelombangnya juga. Jadi untuk wave recorder ini lebih modern. Jadi kita tinggal menaruh alatnya juga hampir sama dengan ADCP. Jadi kita bisa merecord ketinggian gelombangnya dan periode gelombangnya. Tapi kalau yang tradisional kita menggunakan palm gelombang, itu mengukur namanya ketinggian gelombang di puncak dan lembah gelombang selama beberapa waktu. Dan ada juga kalau gelombang kita bisa menggunakan data sekunder juga, yaitu dari modeling. Jadi simulasi model kita untuk menentukan ketinggian gelombangnya juga, dan juga bisa menggunakan data satelit itu yang sudah dilakukan di praktikum. Nah, adapun contoh peta gelombang, jadi peta tinggi gelombang signifikan dari tahun 2012 hingga 2016. Jadi ini adalah peta hasil rata-rata tinggi gelombang signifikan di perairan Indonesia.
Kemudian untuk pengukuran pasang surut, jadi pasang surut merupakan fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Pasang surut merupakan faktor penting dari geomorfologi pantai, dalam hal ini berupa perubahan teratur muka air laut sepanjang pantai dan arus yang dibentuk oleh pasang. Proses akresi dan abrasi pantai terjadi selama adanya pasang dan adanya aksi gelombang balik yang mempengaruhi siklus pasang. Nah, jadi kita mengukur pasang surut menggunakan palem pasut, hampir sama dengan palem gelombang tadi. Cuman kalau palem pasut kita biasanya ditinggal, dan kita lihat dan kita amati setiap jam. Jadi selama 24 jam kita akan mengetahui kenaikan atau penurunan muka air lautnya ini. Kemudian ada namanya metode Admiralty. Nah, sudah dijelaskan mungkin di dalam praktikum. Jadi ada beberapa komponen harmonik di sana, komponen pasang surut M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, M4, MS4 dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat min sea levelnya berapa, AHWL-nya berapa, LLWL-nya berapa, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat juga di gambar adalah overlay, elevasi pengamatan, dan ramalan. Jadi jika pengamatan langsung kita harus mengukur langsung, dan kalau peramalan sudah dilakukan di praktikum menggunakan data dari instansi atau data sekunder. Nah, jadi kita bisa meng-cross check antara apa yang kita lakukan di lapangan dengan data sekunder atau data peramalan. Nah, dari beberapa pengukuran tadi ada namanya data analisis. Jadi bisa kita lihat di gambar contoh dari time series. Jadi yang gambar A adalah property time series, yaitu antara salinitas, persentase salinitas yang diukur sepanjang tahun. Jadi ada tahun 1972, 1973, dan 1974. Jadi dari sini kita bisa menganalisis tingkat salinitasnya terhadap waktu. Kemudian yang B itu adalah time series of depth profile. Jadi semakin kedalaman tertentu, nah jadi kita bisa melihat profil kedalamannya dan juga berdasarkan waktu. Kemudian current speed yang C, current speed and direction. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar yang C bahwa current atau arus, kecepatan arus dan directionnya itu berdasarkan waktu juga, time series. Nah, kita bisa melihat, jadi dari pengukuran yang tadi kita lakukan bisa kita analisa. Jadi kecepatan arusnya berapa, arahnya kemana. Dan yang gambar D, stick diagram for current data. Nah, ini lebih memvisualisasi arah dari arus tersebut. Jadi dari arah mana kita bisa melihat menggunakan stick diagram berdasarkan time series juga. Dan dari sini kita bisa menganalisa apa yang akan kita atau apa yang sudah kita lakukan pengukuran di lapang. Kemudian ada namanya filtering data. Jadi setelah menganalisa atau biasanya dalam proses analisa perlu adanya filtering data. Jadi terkadang terdapat fenomena diisolasi dengan frekuensi tertentu dalam rekaman data, baik deret waktu atau spasial kumpulan data. Jadi contohnya adalah jika studi difokuskan pada pasang surut, frekuensi yang lebih rendah dan lebih tinggi yang ada dalam kumpulan data mungkin dihapus. Sedangkan jika kita studi difokuskan pada variasi puluhan tahun, gelombang internal dan atau pasang surut dapat diabaikan atau dihilangkan.
Untuk melakukan ini, kumpulan data disaring untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Filter dapat diterapkan di domain waktu atau domain frekuensi. Nah, tergantung apa yang kita butuhkan, tergantung apa yang kita teliti dan kita analisa. Dan ini adalah contoh dari yang ada di Jepang. Jadi kita bisa juga melihat di buku. Jadi beberapa parameter yang diukur di sana, ada namanya salinitas, ada juga namanya oksigen, kadar oksigen, ada namanya silikat dan nitrat. Nah, jadi dibandingkan antara beberapa parameter itu yang ada di Jepang, sehingga membuat sebuah grafik atau distribusi seperti di gambar ini. Kemudian terkait multidimensional sampling, yaitu pengukuran yang dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu yang lama, biasanya menggunakan pengukuran satelit dengan data seluruh permukaan laut. Hal ini dapat dianalisa untuk mengamati perubahan fenomena di laut, yaitu El Nino, La Nina, IOD, dan lain-lain. Nah, jadi contohnya ada di buku juga. Jadi ada namanya Empirical Orthogonal Function atau EOF, di mana 8 siklus ini atau 8 EOF ini menjelaskan tentang anomali suhu permukaan yang ada di laut. Jadi dari adanya multidimensional sampling ini, jadi dari tahun ke tahun kita bisa menganalisis setidaknya apakah ada anomali di perairan tersebut atau tidak, terkait kalau di sini contohnya adalah sea surface temperature atau SST-nya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.